kayak gitu, saya ngomong sama dia, Pak, Bapak ini sebenarnya maunya apa? Saya bilang gitu. Bapak ini modus ya. Setelah saya ngomong kayak gitu langsung ditutup teleponnya. Musibah bisa mengguncang dan menimpa siapa saja, termasuk pula selebriti sekaligus presenter Teuku Zacky. Pekan ini Zacky dibuat panik oleh modus penipuan yang mengatasnamakan sekolah anaknya dan memberitahukan bahwa Teuku Zio Zafiero Adam sang putra mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan transfer biaya jutaan rupiah. Ironisnya karena panik terbawa suasana, Zacky pun tidak sadar terseret alur modus penipuan yang menjerat dirinya mengikuti serangkaian perintah untuk menelepon sederet pihak yang menyambar. Mulai dari pihak keamanan sekolah, guru, dokter rumah sakit, hingga apotek. Terbawa paniknya asisten saya di rumah, jadi saya angkat teleponnya, dia mengaku sebagai security di sekolahnya anak saya itu. Terus dia bilang, iya Pak, ini anak Bapak, dia juga panik, dia udah bisa memancing kepanikan saya dengan dia juga panik gitu. Anak Bapak kecelakaan jatuh dari di lantai ketika pas saat dari toilet gitu kan, dan sekarang nggak sadar, sekarang sedang dibawa ke rumah sakit sama gurunya. Bapak silakan segera telepon ke nomor telepon sekian karena dia yang sedang membawa anak Bapak ke rumah sakit. Actingnya jago banget, luar biasa. Terus dia bilang saya sedang membawa anak Bapak ke rumah sakit, dia bilang, dan itu tuh back sound di antara yang saya dengar itu suara ambulans, suara orang panik ngebantu ini gitu. Itu tuh kedengeran banget, itu udah bener-bener kayak asli, kayak real. Ironisnya karena terbawa panik, Teuku Zacky pun dikabarkan sampai terlibat pertengkaran dengan Ilmira Usmanova sang istri. Pasalnya, Ilmira yakin bahwa Teuku Zacky terjebak modus penipuan yang mengatasnamakan kabar kecelakaan putra mereka. Suasana pun semakin memanas karena sang penipu mendesak agar Zacky segera mentransfer uang ke pegawai apotek untuk menebus alat medis jika mau nyawa putranya selamat. Akhirnya saya telepon ke nomor yang dia kasih, yang sebelumnya bilang tolong tebus resep nomor 7 gitu. Saya udah siapkan ke apotek itu, saya transfer ke rekening yang dia kasih. Itu atas namanya Arif Zainal, namanya Arif Zainal. Ini saya udah laporin sih, sebetulnya saya udah laporin ke bank, saya udah laporin juga ke pihak kepolisian. Cuman baru sore ini saya rencana mau ke Polsek sih. Nominal yang ditransfer pertama itu 9.900.000. Terus yang kedua diminta transferin lagi 20 juta. Cuman karena saya langsung keburu cut gitu kan, nah udah nggak kejadian gitu. Akhirnya saya transfer, ikutin dia. Udah selesai, saya langsung menuju ke rumah sakit Fatmawati. Saya telepon istri saya juga nggak bisa. Akhirnya di pertengahan jalan, istri saya bisa angkat telepon. Istri saya juga udah marah itu marah ke saya. Kamu tuh jangan panik, udah tenang gitu kan. Terus saya juga gimana nggak panik ngedengerin anak kayak begitu. Iya tapi itu tuh modus. Meski diselingi pertengkaran tegang dengan sang istri, tapi toh Zacky menuruti pihak penipu dan mentransfer uang senilai Rp9.900.000 demi menyelamatkan sang putra. Tapi betapa terkejutnya Zacky ketika berhasil mengkonfirmasi pihak sekolah, Teuku Zio Zafiero Adam putranya, Zio ternyata dalam kondisi baik-baik saja. Udah nangis lah ya, udah kesel banget gitu kan. Itu lagi di atas motor dibonceng sama asisten saya juga. Udah gitu dia telepon lagi seorangnya, telepon lagi nanyain, Pak udah ditransfer belum? Udah, saya bilang gitu kan. Ini setelah dicek lagi ternyata kebutuhan alatnya kurang dan harga yang tadi itu salah, dia bilang gitu. Kenapa? Saya mancing gitu sambil saya udah tahu modusnya. Dia minta 2 kali lipat dari yang udah saya transferin. Udah kayak gitu, saya ngomong sama dia, Pak,
Bapak ini sebenarnya maunya apa? Saya bilang gitu. Bapak ini modus ya. Setelah saya ngomong kayak gitu langsung ditutup teleponnya sama dia. Tak terima tertipu, hari Kamis sore kemarin, Teuku Zacky akhirnya benar-benar melaporkan penjahat yang telah menipu dirinya ke Polda Metro Jaya. Tak main-main, Teuku bahkan menggandeng pengacara untuk menjerat sang penipu yang telah membawa lari uangnya dengan ancaman hukum serius. Oke, ya udah stop, jangan apa lagi. Saat ini kita datang ke Polda Metro mendampingin brother kita ini, ya, Mas Zacky, ya, Zacky. Kita melaporkan atas dugaan penipuan melalui media elektronik yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 28 ayat 1. Pasal 45 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE yang ancamannya adalah 6 tahun penjara. Kita akan kejar dia sampai kemanapun juga, sampai ke neraka kita kejar dia. Ini buat contoh kepada yang lain, jangan sampai terulang lagi, ya. Kasihan loh yang jadi korban, apalagi kalau orang tuanya itu uang segitu-gitunya. Aduh, apa nggak nangis-nangis itu? Ya, saudara Arif atau siapapun juga, ya, dimanapun Anda berada, ya, tunggu. Saya akan kejar itu, kita akan kerja. Polisi akan kejar Anda sampai ketemu, ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya, jangan sampai terulang lagi. Kalau pasal dan ancamannya 378 KUHP, ya. Terus kita masukkan juga Undang-Undang ITE, ya, pasal 28 ayat 1, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE 2009, ya. Perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Ancamannya adalah 6 tahun penjara. Sebenarnya saya sangat tidak mengharapkan uang itu kembali sebetulnya, ya. Cuman yang paling penting ini adalah insaf please gitu, karena maksudnya tuh gini loh, coba kalau misalnya hal ini tertimpa kepada dia dan keluarganya itu gimana. Saya sih udah mendelete semua yang berkaitan dengan anak saya di sosial media, mau itu foto apa segala macam, ya nggak usah ya, karena itu zaman sekarang banyaknya orang-orang yang upload foto kegiatan sehari-hari, upload foto anak, foto rumah apa segala. Ternyata itu bisa menjadi salah satu alat juga untuk kejahatan. Jauh dari musibah pahit yang dialami Teuku Zacky yang terjerat modus penipuan lewat telepon, artis Ibnu Jamil juga tengah menghadapi pahitnya cobaan rumah tangga. Di hari yang sama dengan pelaporan Teuku Zacky, untuk pertama kalinya Ibnu Jamil menghadapi sidang mediasi gugatan cerai yang diajukannya pada tanggal 4 Agustus 2017 lalu. Uniknya meski Ibnu Jamil yang menggugat, tapi hari Kamis kemarin Ibnu justru tidak hadir pada sidang mediasi yang digelar secara tertutup di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Hanya Ade Maya sang istri yang hadir seorang diri sambil mengutas sikap tertutup menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Ibnu Jamil? Mungkinkah Ibnu Jamil bulat tidak ingin berdamai dengan Ade Maya hingga tak menghadiri sidang mediasi? Entahlah, yang jelas pihak pengacara Ibnu Jamil mengakui bahwa Ibnu dan Ade Maya sudah tak lagi tinggal bersama, dengan kata lain telah pisah rumah. Mbak, gimana Mbak? Agenda sidang hari ini apa? Kenapa sih mamanya kemarin kan mamanya menggugat, terus sekarang masih ibu sendiri yang masukin gugatan. Seperti apa mungkin? Permisi. Permisi ya Mas, maaf ya. Maaf Mas, maaf. Permisi ya. Maaf ya. Agendanya ngapain sih Mbak? Mbak, katanya hari ini menyempatkan waktu untuk datang. Maaf ya Mas, Mbak. Permisi. Maaf ya Mbak, maaf Mbak. Permisi Mas. Maaf Mas. Sesuai dengan undang-undang mereka diamanatkan untuk melakukan mediasi. Akan tetapi dikarenakan
klien saya berhalangan hadir hari ini, jadi mediasinya ditunda. Itu yang jelas ya memang sudah tidak bersama-sama. Dalam rumah tangga mungkin suatu hal yang wajar lah kalau terjadi percecokan, tetapi mungkin percecokan ini yang tidak selesai, tidak bisa diselesaikan. Masalah detailnya seperti apa mungkin sama-sama salah satu pihak mungkin punya sifat yang keras, tidak mau mengalah, ditambah lagi komunikasi mungkin kurang baik. Rasa bahagia diresapi oleh Chelsea Olivia. Ibu dan Nastusha itu selalu berbahagia karena bekerja ditemani sang suami tercinta Glenn Alinsky. Meski memiliki kesibukan sendiri, Glenn senantiasa memiliki waktu untuk menemani Chelsea. Tapi benarkah itu semua dilakukan karena Chelsea sedang berbadan dua? Dan seperti apakah keseruan yang tercipta saat Nastusha membuka kado ulang tahunnya yang pertama? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.